Hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar lagi. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Langsung saja, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021. Kita akan belajar lagi di tema 8, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Ya, tolong perhatikan pembelajaran dengan baik. Silakan anak-anak kalian buka bukunya pembelajaran 3 halaman 176. Dengarkan Ibu ya. Udin dan keluarga mengadakan rekreasi. Mereka naik kereta api. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri. Mereka juga memperhatikan keamanan barang bawaan ya. Nah, ini tadi adalah tentang Udin dan keluarganya ini pergi rekreasi. Mereka ini naik kereta api ya. Nah, apakah kalian pernah naik kereta api? Ya, pasti ada yang pernah, ada yang tidak ya. Kalau misalkan kalian pergi ya rekreasi maupun kalian naik kereta api atau naik kendaraan lain, kalian harus memperhatikan keamanan barang bawaan yang kalian bawa. Nah, di sini juga ada percakapan ya, percakapan antara Udin dan ayah. Hati-hati dengan tasnya ya, Nak. Pegang baik-baik, jangan sampai hilang, ucap ayah kepada Udin. Iya ayah, aku akan memegang tasnya dengan baik, jawab Udin. Nah, ini adalah pesan ayah kepada Udin agar si Udin ini hati-hati dengan tasnya, agar tasnya ini selalu dipegang baik-baik agar tidak hilang ya. Nah, di sini juga anak-anak di halaman 177 ini ada cara menjaga keselamatan di kereta api. Ya, Ibu bacakan, kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api. Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya. Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api sebagai berikut. 1. Pastikan kereta sesuai dengan yang tertera di tiket. 2. Perhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta. 3. Apabila kereta api akan datang di jalurnya, tunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna. Halaman 178 nomor 4, gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak. Yang kelima, jagalah barang bawaan dengan baik. Yang keenam, jangan malu bertanya kepada petugas kereta api jika ada yang kurang jelas. Nah, di sini tadi yaitu sangat jelas sekali, yaitu cara menjaga keselamatan dari kereta api. Yang pertama tadi kita harus memastikan keretanya sesuai dengan yang ada di tiket ya. Nah, tadi kita juga harus memperhatikan jadwal keberangkatan. Misalkan jadwal keberangkatannya jam 6. Jadi kita harus sudah berada di stasiun tersebut jam 5 ya. Jam 5 atau jam 5 lewat, setengah jam boleh. Yang penting kalian datangnya jangan jam 6 karena jam 6 sudah berangkat. Jadi kalian harus memperhatikan jadwal keberangkatannya dengan teliti agar kalian tidak ketinggalan. Nah, di sini juga kalian apabila kereta apinya itu datang, kalian harus menunggu sampai kereta api itu berhenti ya. Jangan kalian lari duluan sebelum kereta apinya berhenti. Ingat, kalian harus menggunakan sepatu yang nyaman sehingga kalian mudah untuk bergerak. Dan kalian juga harus memperhatikan dan menjaga barang bawaan kalian. Yang terakhir, kalau kalian ada yang kurang jelas dalam pemberangkatan, kalian jangan malu bertanya kepada petugas kereta api. Nah, ini tadi yaitu
cara menjaga keselamatan dari kereta api. Nah, di sini anak-anak di mata pelajaran bahasa Indonesia ini bagian bawah ini kita yaitu mengamati jadwal keberangkatan kereta api. Nah, di jadwal ini juga kita yaitu memperhatikan aturan penggunaan tanda titik. Ya, coba kalian lihat di papan tulis. Aturan penggunaan tanda titik. Yang pertama, tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Ini sudah Ibu ajarkan kepada kalian ya. Kalau kalian membuat kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu. Ini juga kemarin sudah kita pelajari ya. Tanda waktu ini ya, karena ini yaitu memisahkan antara jam dan menit. Contohnya, ayah pergi ke Surabaya naik kereta api pada hari Senin jam 06.00. Nah, ini yang namanya aturan penggunaan tanda titik yang memisahkan tanda waktu antara jam dan menit ya, antara jam dan menit. Nah, ini harus kalian perhatikan ya. Nah, ini adalah jadwal pemberangkatan ayah ini perginya pada hari Senin ya. Ini jadwal keberangkatannya. Kalau di hari Senin berarti pukul 6 dia berangkat atau jam 6. Yang kedua, pada hari Sabtu kereta api berangkat dari stasiun pada jam 06.00. Ini juga yaitu aturan penggunaan tanda titik yang memisahkan waktu antara jam dan menit. Di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Ingat, kalian juga perhatikan huruf kapital pada awal kalimat, pada nama hari, nama kota harus menggunakan huruf kapital ya. Itu nanti kalian akan melanjutkan, ini kalian membuat kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan kereta api pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selain yang Ibu tuliskan kalimatnya, contoh yang di papan tulis. Nah, itu untuk pembelajaran 3. Sekarang Ibu akan melanjutkan untuk pembelajaran 4. Untuk pembelajaran 4, kalian bisa buka bukunya halaman 185. Nah, di sini Udin dan Ayah berkunjung ke Museum Indonesia. Museum Indonesia terletak di Taman Mini Indonesia Indah. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju museum. Mereka menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, bisa kalian lihat ini ada 3 gambar ya. Nah, ini gambar Udin dengan Ayah dalam menjaga keselamatan mereka di perjalanan. Gambar yang pertama itu jelas ya, di sini gambar Udin dan Ayah ini yaitu mereka memakai helm saat mengendarai kendaraan ya. Nah, di sini kalau kalian pergi menggunakan sepeda motor, kalian harus menggunakan helm ya. Baik itu yang di depan maupun yang di belakang harus menggunakan helm. Nah, bisa kalian lihat juga di sini Udin berpegang erat dengan ayahnya. Ini juga disarankan untuk kalian ya. Kalau kalian ikut ayah, ibu, kakak atau siapapun, kalian harus berpegang erat ya supaya tidak jatuh. Gambar yang kedua bisa kalian lihat Udin dan Ayah ini mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka berhenti pada lampunya menyala merah ya. Kalau lampu menyala merah berarti itu tandanya harus berhenti. Kalau lampunya sudah berwarna hijau berarti itu tandanya adalah jalan. Jadi kalian harus memperhatikan juga rambu-rambu lalu lintas seperti Udin dan Ayah. Gambar yang ketiga ini terlihat Udin dan Ayah sedang memarkir sepeda motor mereka pada tempatnya dengan benar.
Nah, di sini kalian lihat ya, misalkan di parkir sepeda motor itu khusus sepeda motor, jadi kalian parkir di situ. Jangan kalian parkir di tempat mobil ya. Kalau mobil berarti dia harus parkir di tempat mobil. Kalau sepeda motor berarti dia harus parkir di sepeda motor. Nah, kita lanjutkan untuk halaman 186. Nah, Udin dan Ayah memasuki museum. Di museum terdapat berbagai kebudayaan daerah. Udin juga mengamati jumlah pengunjung museum di tahun 2017. Amati daftar jumlah pengunjung berikut dengan teliti. Ini ada daftarnya anak-anak, jumlah pengunjung pada tahun 2017. Ini ada di halaman 187. Pada bulan Januari, banyak pengunjung adalah 1.500 orang. Pada bulan Februari, pengunjung ini sebanyak 1.600 orang. Begitu juga selanjutnya untuk bulan Maret sampai Desember ini banyak pengunjung ini berbeda-beda ya. Jadi total untuk banyak pengunjung di tahun 2017 itu ada 20.200 orang. Nah, di sini tadi anak-anak di dalam tabel tersebut kita yaitu juga memperhatikan tanda titik ya. Perhatikan di papan tulis. Ini aturan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Ini sudah jelas, sering Ibu jelaskan. Yang kedua, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Nah, ini baru ya, ini ilmu baru, pembelajaran baru untuk kita, yaitu tanda titiknya digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Contoh, nah ini contohnya itu berdasarkan jumlah pengunjung di tahun 2017 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Bisa kalian lihat di halaman 188. Nah, contohnya yang pertama, jumlah pengunjung museum bulan Januari ada 1.500 orang. Nah, kalian lihat ada 1.500. Nah, di sini penggunaan tanda titik untuk menulis jumlah itu digunakan setelah 3 angka dari belakang. Berarti kalian harus menghitungkan 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Baru kalian tuliskan tanda titik. Ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah bilangannya adalah sudah menunjukkan ribuan. Jadi kalian ini menggunakan setelah 3 angka, kalian hitung setelah 3 angka dari belakang, baru kalian tuliskan tanda titik. Ya, ini namanya adalah 1.500 orang. Nah, ingat di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Yang kedua, jumlah pengunjung museum bulan Maret ada 1.550 orang. Ini adalah 1.550. Nah, tanda titiknya kalian hitung dari 3 angka dari belakang. 1, 2, 3 baru tanda titik ya. 1 ini berarti ribuan ya, ratusan, puluhan, dan satuan. Di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Nomor 3, total jumlah pengunjung museum tahun 2017 ada 20.200 orang. Dibaca adalah 20.200 orang. Kita hitung 3 angka dari belakang, 1, 2, 3 baru kita tuliskan tanda titik ya. Pokoknya kalian untuk menentukan penggunaan yang menuliskan jumlah, kalian hitungkan 3 angka dari belakang baru kalian tulis tanda titiknya. Ingat, di akhir kalimat juga harus menggunakan tanda titik. Nah, ini adalah penjelasan Ibu untuk pembelajaran 3 dan 4, yaitu tentang aturan penggunaan tanda titik untuk memisahkan waktu dan penggunaan tanda titik untuk yang memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Kiranya itu saja pembelajaran yang bisa Ibu berikan kepada kalian.
Selamat pagi, terima kasih.